Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita Allah masih beri kita nikmat untuk sama-sama bertaklim setelah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan bertaklim ini jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi ketika Allah ingin kebaikan kepada kita, bukan semata-mata Allah berikan harta. Ketika Allah ingin kebaikan kepada kita, bukan semata-mata Allah berikan jabatan. Karena berapa banyak harta dan jabatan yang ujung-ujungnya melalaikan kita. Tapi ketika Allah ingin kebaikan kepada kita, Allah tambahkan pemahaman kita terhadap agama. Dari mana kita tahu? Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka yufaqihu fid din. Allah akan tambahkan pemahamannya terhadap agama. Maka ketika kita selesai bertaklim, kemudian kita tahu urusan dalam agama kita, itu sebenarnya Allah sedang menambah kebaikan atas diri kita semua. Dan mudah-mudahan kebaikan itu kita dapat kebaikan akhirat, juga kebaikan dunia. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang hidupnya tidak punya privasi, hanya Nabi Muhammad SAW. Hampir semua manusia itu punya privasi, punya sesuatu yang orang lain dia tidak ingin orang lain tahu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan memang hidup beliau diturunkan, diutus di muka bumi ini sebagai contoh. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Maka Nabi SAW, semua dari kehidupannya bebas kita contoh. Dan gak ada manusia di muka bumi ini yang seperti Nabi. Sehebat apapun di kiai atau ustaz, dia pasti punya privasi-privasi yang tidak ingin orang lain tahu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bebas mengakses beliau dari kehidupan manapun. Rumah tangga, cara mendidik anak, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau beribadah, semua bisa kita akses. Dan semua tindak tanduk Nabi, semua perbuatan Nabi terhimpun dalam sunnahnya. Maka sunnah atau hadis secara pengertian umum adalah ma udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Yang dimaksud dengan sunnah atau hadis adalah semua yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, baik tindakan, ketetapan Nabi. Bahkan ada ulama memasukkan sifatnya Nabi itu menjadi sunnah. Dan salah satu hal yang bisa kita contoh dari Nabi dan yang Nabi itu sudah ajarkan dalam ibadah, yaitu ketika nantinya kita menyambut Ramadan, menunggu bulan Ramadan. Karena tidak lama lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan? Satu, yang pertama ada hadis dari Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan ketika bulan Ramadan, ada hadis yang merekam beliau di bulan Ramadan. Beliau banyak bergaul dengan Quran, banyak bertadarus. Ibnu Abbas menceritakan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Quran. Jibril itu datang setiap bulan Ramadan bersama Nabi bertadarus. Jadi bulan Ramadan Nabi habiskan waktunya untuk bertadarus. Dan ini harus kita contoh. Karena baca Quran tidak hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan pun penting. Di hadis lain Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lishabihi." Baca Quran, karena Quran akan memberikan pertolongan pada pembacanya nanti di hari kiamat. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau boleh dianalogikan, Pak. Misalnya masuk surga, itu syarat kebaikannya 100.
Kok kita cuma punya kebaikan 80, yang 2 tadi yang nutupi mana? Quran, bacaan Quran tadi. Di hadis lain jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keutamaan baca Quran, Nabi menyebutkan setiap huruf itu mengandung kebaikan 10 kebaikan, akan dibalas 10 kebaikan. Maka Quran setiap huruf yang kita baca, itu hakikatnya ada kebaikan di sana. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau di rumah kita, mohon maaf, kalau anak kita mungkin agak susah diatur, agak sulit dididik, atau ekonomi lagi seret, atau rumah tangga mungkin sering cekcok, bisa jadi mungkin di rumah kita kurang baca Quran. Karena mohon maaf, ada sebagian muslim yang memperlakukan Quran itu tidak semestinya. Ada satu daerah, kami pernah datang ke sana. Itu setiap malam Jumat, Pak, bapak-bapak itu ngambil Quran, dibuka, saya pikir dibaca, dibuka, ditaruh di atas pintu, Pak. Saya tanya, loh Pak, kok nggak dibaca? Kenapa Quran harus ditaruh di atas pintu? Apa kata dia? Biar setannya nggak masuk, Ustaz. Padahal waktu masang, mungkin setannya udah di dalam, akhirnya nggak bisa keluar. Jadi baca Quran jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu muhimmah, penting, karena ada kebaikan di sana. Dan Nabi mengajarkan di bulan Ramadan beliau bertadarus bersama Jibril alaihissalam, dan ini harus kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan adalah memperbanyak sholat. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Perbanyak sholat malam ketika bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita malas-malasan, Pak, tapi sebisa mungkin di bulan Ramadan fadilahnya sangat banyak dan dilipat gandakan. Perbanyak sholat malam. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan adalah banyak bersedekah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Nabi SAW orang paling pemurah. Dan kata Anas bin Malik, lebih-lebih di bulan Ramadan beliau menjadi orang paling pemurah. Artinya banyak sedekah. Di luar bulan Ramadan Nabi banyak bersedekah, tapi di bulan Ramadan beliau gencar sekali bersedekah. Karena pahalanya itu banyak, pahala sangat banyak. Maka sebisa mungkin jamaah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah karena di sana ada lipat ganda pahala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kami sebutkan di atas, Pak, mulai dari Nabi tadarus ketika tadarus bulan Ramadan, kemudian Nabi memperbanyak sholat malam, kemudian Nabi bersedekah. Ini statusnya hadis sahih. Statusnya hadis sahih. Dicatat oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail dalam kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunani wa Ayyamihi, yang kemudian diringkas dengan nama Sahih Bukhari. Imam Bukhari, Pak, sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Bukhari punya banyak guru. Salah satu gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, penulis kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru namanya Imam Syafi'i, penulis kitab Al-Um dan Ar-Risalah, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi berguru langsung kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, berguru kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat beliau Imam Bukhari bersama kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Bukhari jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah ahli hadis yang selektif, guru besar hadis yang melahirkan ahli hadis lainnya. Dari Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari punya murid juga namanya Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud punya murid namanya Imam Nasai, penulis kitab hadis Sunan An-Nasai. Imam Abu Dawud punya murid namanya Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi kenapa kemudian silsilah keilmuan ulama itu perlu disebutkan dan kita harus paham, Pak? Karena kita supaya paham silsilah keilmuan para muhaddits
itu bersambung kepada imam mazhab. Maka sangat salah kalau hari ini ada yang mengatakan imam mazhab tidak paham hadis. Ini salah besar. Terutama imam mazhab yang 3, Pak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua ahli hadis, Pak. Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta, yang sepakat para ulama saat itu bahwa hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta itu sahih. Dan dalam ilmu hadis, Pak, kalau ada rangkaian Malik, Nafi, Ibnu Umar, itu silsilah zahab, silsilah emas. Artinya apa? Sudah pasti sahih kalau hadis di situ. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jamu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beliau ini ahli bahasa iya, beliau ahli qiraah iya, beliau juga ahli hadis jamu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu penulis kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan mereka ini mujtahid, Pak. Jadi 4 orang, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini mujtahid. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, ini muhaddis. Apa bedanya, Ustaz? Kalau mujtahid sudah pasti muhaddis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seorang mujtahid itu minimal hafal 500.000 hadis. Kenapa? Mujtahid tugasnya berat, Pak. Dikumpulin hadisnya, dipilah-pilah mana sahih, mana dhaif, mana maudhu, baru kemudian beristimbat hukum dari situ, Pak. Sedangkan muhaddis tadi, Pak, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, itu tugasnya lebih ringan daripada mujtahid, Pak. Kumpulin hadis, mana hasan, mana sahih, mana dhaif, dikebukukan. Jadi para imam mujtahid tadi tugasnya lebih berat, dan mereka ahli hadis, Pak. Makanya agak salah sangka ketika ada sebagian orang yang menyangka imam-imam itu tidak ahli hadis, Pak. Imam Syafi'i, terutama Imam Syafi'i itu ahli hadis, Pak. Hanya saja beliau tidak menulis kitab, tidak menulis secara khusus hadis-hadis yang beliau pakai untuk beristimbat hukum. Baru datang belakangan orang namanya Imam Baihaqi yang menulis kitab Sunan Kubra lil Baihaqi, yang menulis hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk beristimbat hukum, dan semuanya sahih. Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Baihaqi dikarenakan Imam Baihaqi menulis hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk beristimbat hukum. Tapi hampir semua ahli hadis dari zaman Syafi'i hingga zaman nanti itu berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Yang pertama membuat kerangka dalam ilmu hadis itu Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya. Jadi menentukan mana hadis sahih, kriterianya seperti apa, Imam Syafi'i yang pertama buat. Baik, jangan salah sangka. Bahkan ini mengatakan, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai hadis-hadis dipakai oleh Bukhari? Ketika Imam Syafi'i sudah eksis, Imam Bukhari belum ada. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid baru Imam Bukhari. Artinya apa? Imam Bukhari itu cucu gurunya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ahli hadis, Pak. Maka jangan pernah benturkan seperti ini, Pak. Ini hadis sahih, ini pendapat mazhab. Ambil hadis sahih, tinggalkan pendapat mazhab. Kan gitu. Tidak seperti ini, Pak. Kenapa? Karena dalam satu ibadah itu kadang-kadang terdapat 2-3 dalil tentang ibadah itu, Pak. Dan imam mazhab itu memilih dengan segala argumennya, Pak. Dan itu menentukan hadis, Pak, tidak segampang yang kita pahami, Pak. Menentukan hadis, Pak, memahami hadis itu butuh seperangkat ilmu, Pak. Yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arab itu perangkatnya banyak, Pak. Ada nahu, ada saraf, ada kemudian balaghah, ada mantik. Nahu perubahan baris, sorof perubahan kata, minum syaraba itu berubah jadi sekian banyak kalimat. Syaraba nanti di bahasa Arab ada domir, wa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Diulang, Pak. Itu baru sorof. Nanti ada balaghah, ada mantik. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat, Pak, di Universitas Timur Tengah, termasuk kami di Libya Jakarta, itu kami kan kuliah, Pak, beda dengan Indonesia, Pak. Kalau orang Indonesia, Pak, misalnya ngambil teknik kan gitu, teknik daftar kuliah, kalau lancar 4 tahun lulus kan gitu ya, molor-molornya setahun lah, 4 tahun lulus. Tapi kalau sistem Timur Tengah, Pak,
Kalau di Libya tempat kami sekolah, tempat kami kuliah, Muhammad Nusud punya Saudi, itu nggak segampang itu Pak. Kami harus masuk kelas bahasa, masuk itu tes bahasa Arab, tes Quran, seterusnya. Masuk idah dulu, idah lughawi, idah bahasa Arab 2 tahun. Setelah itu baru kemudian takmil setahun. Setelah itu baru kuliah beneran 4 tahun, 7 tahun Pak. Makanya lulusan Timur Tengah itu udah pasti bisa bahasa Arab. Karena lucu Pak, kalau Ustadz nggak bisa bahasa Arab lucu. Karena bahasa Arab itu dasar sekali untuk memahami teks Quran maupun hadis. Jadi rata-rata biasanya yang kuliah Timur Tengah ataupun di Libya itu belakangnya ada LC Pak. LC gimana? Apa sih LC? Lucu atau LC lagi cemas? Enggak, bukan itu. LC itu lisensi Pak. Artinya dia lulusan Timur Tengah, entah itu Mesir, entah itu Saudi, entah itu Aljazair atau Yordania atau seterusnya. Kalau memang dia lulusan dalam negeri, berarti dia lulusan Muhammad Nusud atau Libya Jakarta. Nah, kita kembali Pak. Memahami hadis itu butuh seperangkat sekian banyak ilmu bahasa Arab. Lalu kemudian harus paham betul bagaimana ilmu mustalah hadis Pak. Kenapa? Di sana dijelaskan definisinya Pak. Hadis sahih seperti ini, hadis kemudian hadis hasan seperti ini, hadis dhaif seperti ini, matruk muka seperti ini. Dan itu belum cukup Pak. Kalau mujtahid harus punya metode yang dia kuasai Pak. Bagaimana kalau 2 hadis sahih bertemu? Mereka punya metode al-jam' taufik, mereka punya metode nas wa mansukh, mereka punya metode tarjih Pak. Nah, terusnya Pak. Maka jamaah rahmatullah SWT, satu ibadah itu kadang-kadang ada 2-3 dalil. Dan itu tidak kemudian kita mengatakan bahwa ini hadis sahih, tinggalkan pendapat imam. Tidak seperti itu Pak. Ketika imam mazhab memilih satu dalil, satu hadis, itu dengan segala argumennya Pak. Saya beri contoh Pak. Satu, tentang kejeliannya mazhab Syafi'i Pak. Karena kebetulan kami di Indonesia itu mazhab Syafi'i terbesar dan sebagian besar penduduk mayoritas umat Islam di Indonesia mazhab Syafi'i. Contoh, turun ke sujud, sami Allah liman hamidah, turun ke sujud itu ada 2 cara kan gitu ya. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Boleh pakai telapak tangan dan boleh pakai lutut. Baik. Jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, dua-duanya itu boleh. Sepakat ulama katakan boleh. Hanya saja ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. 3 mazhab, Hanafi, Hanbali, Syafi'i lebih milih pakai lutut. Dan ini diajar oleh orang tua kita. Mazhab Maliki itu lebih milih pakai telapak tangan. Nah, kenapa kemudian mazhab Syafi'i lebih mengutamakan lutut daripada tangan? Seperti ini Pak. Hadis Pak yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pakai telapak tangan itu riwayat Abu Hurairah. Siapa Pak? Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pakai lutut itu hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Siapa Pak? Wa'il bin Hujr. Baik. Uniknya jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, hadis ini dua-duanya ini tidak ditemukan di kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Adanya di mana? Di kitab Sunan, di Sunan Abu Dawud. Yang uniknya lagi kedua kalinya lagi, hadis yang mereka Nabi SAW turun pakai telapak tangan dan pakai lutut ini, dua-duanya depannya sama, belakangnya beda. Nabi yang diriwayatkan turun pakai telapak tangan itu riwayat Abu Hurairah, bunyinya seperti ini Pak. Idza sajada ahadakum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyadha yadai qabla rukbatayhi. Kata Nabi, kalau kamu turun sujud, jangan kamu turun sujud seperti turun sujudnya unta. Falyadha, maka letakkan telapak tangan baru lutut. Ini hadis yang dipakai oleh penguat untuk turun pakai telapak tangan, gitu ya. Sedangkan hadis yang menceritakan Nabi SAW turun pakai lutut itu bunyinya sama. Riwayat Wa'il bin Hujr. Nabi SAW menyampaikan, idza sajada ahadakum, kalau kamu turun sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kamu jangan turun seperti turun sujud unta, ba'ir. Falyadha, maka letakkanlah rukbatai, lututmu sebelum tangan. Nah, dari hadis ini jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i berpendapat beliau ini selain ahli hadis Pak, beliau ahli bahasa Arab Pak. Perhatikan jelinya beliau. Beliau katakan begini. Kata Nabi kan gini, kalau kamu turun sujud, jangan turun sujud seperti turun unta ba'ir, kan gitu ya. Kenapa beliau lebih memilih kalimat ba'ir, sedangkan unta itu ada 4 Pak.
kalimatnya Pak. Kalau balur air namanya ibil. Afala yang buruna ila ibli kaifa khuliqat, kan gitu. Kalau besar dikit, kalau perempuan namanya nakah, kalau laki-laki namanya jamal. Yang terakhir namanya ba'ir. Apa itu onta ba'ir? Onta yang bawa barang dagangan banyak, besar, yang lintas daerah, Pak. Nah, kata Imam Syafi'i, Nabi redaksi ini pakai onta ba'ir tadi, Pak. Artinya yang dilarang Nabi bukan turun pakai lututnya, tapi turun seperti turun onta ba'ir. Gimana sih onta ba'ir? Saya contohkan, Pak. Izin saya berdiri dulu. Saya contohkan. Kamera nggak perlu, Pak? Kenapa ya? Baik. Maka kata mazhab Syafi'i, yang dilarang itu bukan turun lututnya, tapi turun seperti onta ba'ir. Onta ba'ir seperti apa sih turunnya? Onta ba'ir seperti ini, Pak. Dia kan bawa barang dagangan banyak, berat. Bagaimana dia turun? Seperti ini, Pak. Apa ini? Kalau bahasa Jawa pelengah-pelengah. Kuyuhan apa bahasanya? Maka kata mazhab Syafi'i yang dilarang itu bukan turun lututnya, karena redaksi tadi menggunakan idah saja dan fala ya'bur kami ya'burul ba'ir. Kamu jangan turun seperti turun onta ba'ir. Onta ba'ir yang bawa barang dagangan banyak seperti ini. Yang dilarang telah-telahnya. Sedang pakai lutut boleh. Sampai sini bisa dipahami, Pak ya? Satu argumen beliau mazhab Syafi'i. Kedua argumen beliau, hadis yang mereka Nabi SAW turun pakai lutut dengan siapa, Pak? Wa'il bin Hujr. Sedangkan hadis yang mereka Nabi SAW turun pakai telapak tangan itu riwayat Abu Hurairah. Kata mazhab Syafi'i, Pak, Wa'il yang meriwayatkan Nabi SAW turun pakai lutut itu jauh duluan masuk Islam sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Artinya lihat Nabi masih di dalam fit, masih fit, Pak. Allahu Akbar. Wa'il bin Hujr. Sedangkan Abu Hurairah itu telah masuk Islam, Pak. 3 tahun atau 4 tahun Nabi sebelum wafat baru dia masuk Islam. Artinya lihat Nabi sudah dalam keadaan uzur, sudah tua. Namanya orang tua, Pak. Allah. Bisa dipahami, Pak ya? Bisa dipahami ya? Jadi dua-duanya itu boleh. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Yang nggak boleh kan pakai kepala. Melotak. Sampai sini bisa dipahami ya, jemaah rahmatullah SWT, bahwa mazhab Syafi'i kenapa kemudian lebih milih pakai lutut? Itu dikarenakan tadi tuh kalimat ba'ir tadi, Nabi pakai ba'ir, kenapa nggak pakai ibil? Kenapa nggak pakai nakah? Kenapa nggak pakai jamal? Tapi Nabi pakai ba'ir, yang artinya ba'ir itu onta yang bawa barang dagangan besar banyak. Tapi walhasil dua-duanya boleh. Kalau ada masalah kita, maaf, yang usia sudah lanjut telapak tangan boleh pakai lutut. Lutut bermasalah boleh pakai telapak tangan. Dua-duanya boleh. Nah, di sini jamaah rahmatullah SWT, dua-duanya dia sahih. Lalu kemudian Imam Syafi'i lebih pakai lutut, bukan berarti Imam Syafi'i salah. Dia memilih salah satunya dikarenakan dengan segala argumennya. Jadi tidak semudah yang kita pahami, Pak. Oh, ini hadis sahih, ini pendapat mazhab, tinggalkan pendapat mazhab, ambil hadis sahih. Oh, tidak seperti itu, Pak. Jadi pendapat mazhab itu pun berdasarkan hadis sahih. Satu lagi saya beri contoh, Pak. Meletakkan tangan ketika sholat di dada, kan ada beberapa versi ya, Pak. Kita tidak bahas banyak. Kalau mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama di antara dada dan pusat, ada riwayat tos. Yang kedua itu di dada, gitu ya. Riwayat siapa? Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr meriwayatkan, sholat itu ma'a Rasulullah SAW. Saya pernah sholat bersama Rasul. Warawatuhu, dan saya pernah melihat waddu ayadai ala sadri. Beliau meletakkan tangannya di atas dadanya. Dari hadis ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala melahirkan dua pendapat. Kenapa? Tadi hadisnya kan bunyinya gini. Saya melihat Nabi meletakkan tangannya di atas dadanya. Akhirnya ada yang pendapat seperti ini. Seperti ini, mohon maaf, seperti ini. Tapi mazhab Syafi'i seperti ini, Pak, di atas dada. Apa pertimbangannya? Dari segi bahasa. Bahasa Arab itu, Pak, bahasa Arab. Kalau nempel itu ala. Ini air, ini mak namanya. Kalau meja namanya maktab. Al-ma ala maktab. Nempel itu ala, bahasanya ala. Air di atas meja. Kalau nggak nempel namanya fauqa.
Alma fauqa maktab. Air itu di atas meja, di atas tapi nempel pakai fauqa. Nah, sedangkan hadis tadi, Pak, hadis yang menceritakan Nabi SAW meletakkan tangannya pakai ala sodrihi, di atas dadanya nempel, bukan seperti ini, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Mazhab Syafi'i seperti ini. Namun dia pertimbangan tadi, Pak. Nah, maka jamaah rahmatullah SWT masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang pastinya jamaah rahmatullah SWT menentukan hukum, Pak, membaca hadis, kemudian ada muatan hukum di sana, itu bukan perlu kemampuan, perlu seperangkat ilmu, Pak. Maka tidak kemudian kita baca hadis langsung. Memang ada beberapa hadis yang kita baca kita paham, tapi ada beberapa hadis yang itu butuh penjelasan ulama. Saya beri contoh, ada hadis bunyi seperti ini, Pak. Nanti muadzin di yaumil kiamah lehernya panjang. Serem pula kan? Nggak ada yang muadzin, memang dari panjangnya jerapah gitu. Nggak gitu. Maksud Nabi seperti apa? Kenapa disifati leher panjang? Nanti di yaumil kiamah, kata ulama, dia memanjangkan lehernya karena saking banyaknya pahala yang didapat. Seperti ini, Pak. Sama lagi kita kan. Ini paket untuk antum kos gini, saking banyaknya. Ya dimaksud memanjangkan leher seperti ini. Apa bahasa Jawanya? Ngomong. Asal nggak tahu bahasa Indonesia apa. Sebenarnya. Jadi hadis itu kemudian butuh penjelasan ulama, dan ini yang terpenting, Pak. Tidak mentang-mentang udah hadis sahih lalu kita amalkan. Banyak, Pak, hadis sahih yang hari ini tidak bisa diamalkan. S1, S2 saya hadis. Kebetulan S2 saya, tesis saya tentang hadis 132an hadis sahih yang tidak bisa kita amalkan hari ini, Pak. Contoh, satu, ada hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Khaliful Yahuda, fa'inahum la yusalluna bina'in wala khifaihim." Selisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau ibadah mereka lepas sendal, lepas sepatu. Artinya sahabat kalau masuk masjid, kalau mau sholat nggak boleh lepas sendal, nggak boleh lepas sepatu, langsung sholat aja. Tapi hadis ini walaupun sahih Bukhari, ini tidak bisa diamalkan hari ini, Pak. Mentang-mentang baca hadis, Nabi memerintahkan sahabatnya kalau masuk masjid nggak usah lepas sendal, nggak usah lepas sepatu, langsung masuk masjid Darussalam, nggak lepas sendal, langsung sholat. Allahu Akbar. Saya yakin marah marbot. Iya kan? Marah marbot. Tidak serta-merta kemudian kita mengatakan apa yang dilakukan Rasul hadisnya sahih bisa kita makan hari ini, Pak. Banyak, Pak. Banyak yang tidak bisa kita makan hari ini. Makan dengan 3 jari. Ada riwayat Muslim, riwayat Abu Umamah. Beliau meriwayatkan karena sallallahu alaihi wasallam yaqul bisalasa asabi. Nabi itu makan dengan 3 jari. Tapi sekali mohon maaf, yang beliau makan korma, yang beliau makan roti. Kalau ini kita amalkan, Pak, kalau kita makan apa? Bakso, soto, rasa saya. Artinya apa? Belum tentu hadisnya sahih kemudian dilakukan Rasul kita melakukan, tidak. Ada lagi, Pak, di zaman Rasul, Rasul di zaman Nabi saat itu bukan cuma Nabi, hampir semua penduduk Jazirah Arab tidak punya hammam, tidak punya tempat buang tidak punya tempat buang hajat. Kemana mereka buang hajatnya? Cari padang pasir dan dilakukan malam hari. Makanya kalau hari ini mengatakan semua yang dilakukan Rasul itu harus kita lakukan. Lakukan yang ini, Pak. Buang hajat jangan di WC. Di mana? Cari padang pasir. Di sini di mana, Mas? Saya bingung. Nah, itu. Jadi kita itu bicara hadis bukan serta-merta hadis sahih, tidak. Banyak lagi, Pak. Hadis yang itu sahih, secara makna itu sahih, tapi kemudian tidak bisa diamalkan hari ini, Pak. Nah, sama seperti itu, Pak. Jadi Imam Syafi'i ketika memilih salah satu sekian banyak hadis itu dengan segala argumen dan pertimbangannya. Tapi Ustaz, bukannya Imam Syafi'i pernah bilang seperti ini? Kalau ada hadis sahih, ambil hadis sahih, tinggalkan pendapatku, kan gitu. Betul, beliau ngomong seperti itu, betul. Imam Syafi'i pernah bilang gitu. Kalau ada hadis sahih, ambil hadis sahih, tinggal pendapatku. Tapi sekali lagi mohon maaf, Imam Syafi'i ngomong sama siapa? Beliau ngomong seperti itu dengan siapa? Dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, Yahya bin Ma'in, ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, ahli hadis. Bukan sama ente yang baru mutiin nama amal biniat, kan itu. Artinya mazhab Syafi'i
yang dipakai untuk beristimewa hukum semuanya berdasarkan hadis sahih, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini hadis sahih, ini mazhab Syafi'i, tinggal mazhab Syafi'i, ini orang kurang teknik, Pak. Yang dipakai mazhab Syafi'i, yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, itu semuanya berdasarkan hadis sahih. Ada pilihan-pilihan di sana seperti kami contohkan yang tadi. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kami bacakan di atas tadi itu adalah hadis sahih yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang 3 amalan yang dilakukan oleh Rasul itu hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari. Maka dipastikan hadis-hadis yang beliau tulis itu hadis sahih karena beliau punya kriteria sangat selektif untuk menentukan hadis sahih atau tidaknya. Imam Bukhari itu namanya aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu beliau dari kota Bukhara. Karena memang orang zaman dulu ulama itu sering disebutkan namanya di belakang, sering disebutkan nama kotanya di belakang nama beliau, nama beliau. Contoh ulama kita Syekh Yasin Al-Fandani, kan gitu ya. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad dari Banjar, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kenapa seperti itu? Kata ulama, untuk mengabarkan dunia bahwa Islam sudah masuk ke daerahnya. Syekh Arsyad Al-Banjari, berarti Islam sudah masuk ke Banjar. Syekh Nawawi Al-Bantani, berarti Islam sudah masuk ke Banten. Seperti itu. Jadi hadis-hadis yang kita baca tadi bahwa Nabi SAW melakukan 3 amalan tadi itu hadisnya sahih, intasul bersama kepada Rasulullah SAW dan boleh kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah kemudahan untuk mengamalkan segala ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sunnah-sunnahnya beliau. Sebelum kami tutup, mungkin ada tanya jawab atau diskusi atau yang ditambahkan. Tapi sebelum kami buka diskusi atau tanya jawab, kami akan menjawab semampu kami. Kalaupun kami tidak bisa menjawab, tadi memang keterbatasan ilmu saya. Dan sebisa mungkin kita tidak keluar dari tema yang malam ini kita bicarakan. Fadhol. Ada sisi tanya jawab, Pak? Enggak ada? Atau di skip, ini udah ngantuk teman. Monggo silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Silakan, tidak ada. Cukup ya? Ada? Atau ada yang didiskusikan atau mau ditambahkan, Ustaz koreksi. Silakan. Kalau dikoreksi. Monggo mungkin. Baik, silakan. Masalah apa, Ustaz? Apa itu? Masalah ya, perbedaan pendapat seperti macam kunut, macam apa gitu. Nah, kalau sekarang lihatnya sepertinya mereka punya pendapat masing-masing ya. Betul. Nah, kalau menurut Ustaz itu seperti apa? Masalah kunut. Ya, masalah kunut. Khilafiyah. Baik. Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, masalah khilafiyah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini masalah yang kemudian, mohon maaf, ini tidak harus membuat kita satu ribut di antara kita. Kenapa? Karena masalah khilafiyah dari zaman Rasul sampai nanti hari kiamat itu ada, Pak. Makanya kalau ada orang bilang nggak ada khilafiyah zaman Rasul, siapa bilang? Ada, Pak. Sahabat jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu ada sahabat yang di Sahih Muslim, ketika bangkit dari ruku, biasa kita baca apa? Rabbana walakal hamd, gitu kan ya? Dia baca apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Dan itu Rasul enggak mengajarkan, Pak. Rasul enggak mengajarkan. Tapi apa kata Rasul? Man qala hada? Siapa yang ngomong ini? Ana ya Rasul. Kata sahabat saya salat. Apa kata Rasul? Sungguh aku melihat malaikat berebut mencatat apa yang kamu baca. Artinya itu tidak diajarkan Rasul, tapi dia melakukan dan itu melahirkan ikhtilaf. Sama. Kenapa kunut kemudian kau bisa ikhtilaf, Ustaz? Gini, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, ini kunut sejarah panjang dan kalau saya bahas kayaknya sampai subuh ya. Masa kadang-kadang bahas di kelas mata kuliah kunut itu lumayan berapa kali pertemuan, ada sekitar 6 atau 5. Kenapa kemudian terjadi khilafiyah secara singkat, Pak? Karena kadang-kadang sahabat lihat Rasul itu berbeda-beda. Saat Rasul pergi ke Taif, sahabat nggak semua ikut, Pak. Kalau Rasul pergi ke Taif, semua sahabat ikut, kosong ke Madinah, kan gitu ya. Ada yang sebagian ikut, sebagian enggak. Nah, yang ikut itu bisa jadi melihat, oh, Rasul kunut. Ada yang kemudian ikut lagi kemana, lihat oh Rasul tidak kunut. Artinya hadis atau kemudian dalil yang dipakai untuk kunut dan tidak kunut semuanya kuat, semuanya kuat. Abu Hanifah punya dalil yang kemudian beliau tidak pakai kunut subuh secara terus, itu dalilnya kuat.
Imam Syafi'i juga seperti itu. Hanya saja kemudian nanti berbeda pendapat mengenai kekuatan hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil untuk menguatkan hadis kunut tadi, Pak. Jadi cara pandangnya ya, Pak. Jadi ada hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW diriwayatkan karena Sallallahu Alaihi Wasallam yang kunutu fi subhi hatta faraqat dunia. Nabi SAW itu berkunut di waktu subuh sampai beliau meninggal. Nah, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab lain mengatakan ini kan sahih. Kenapa? Dalam sanadnya, dalam rawinya itu ada orang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi hadis itu, Pak, ada yang merawi, yang meriwayatkan an dari A, B, C dan C. Nah, di rangkaian sanad itu ada namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, itu kata ulama dia itu dhaif. Maka hadis yang diriwayatkan dhaif. Tapi dari kalam mazhab Syafi'i seperti Imam Bayhaqi, Imam Al-Hakim mengatakan tidak. Abu Ja'far Ar-Razi itu sahih. Dia punya beberapa jalur. Ada jalur Mughirah, ada jalur Rabi. Kalau jalur Mughirah memang hadisnya tidak terima, tapi kalau jalur Rabi itu hadisnya diterima. Nah, sedangkan kunut tadi hadisnya melalui Rabi. Artinya kunut itu memang hadis tentang kunut berbeda pendapat karena cara pandang apakah hadis itu sahih atau tidak. Kata mazhab Syafi'i itu sahih, tapi kata pendapat lain itu tidak sahih. Sin mereka berbeda pendapat. Dan itu harusnya disikapi secara bijak. Kunut gak usah jadi masalah. Imamnya kunut, kita kunut aja. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Yang lain amin. Kita jawab apa? Gak amin. Repot. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afain. Gak amin. Jadi kalau imamnya kunut. Dan ini dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Yang berpendapat dari mazhab Syafi'i yang bisa kunut, dia datang ke tempat orang yang berkunut, dia tidak berkunut. Hanya kalau kita mempermasalahkan imam kunut tidak kunut, atau imam nggak kunut kita kunut. Sebenarnya ketika imam nggak kunut, gimana Ustaz, apakah kita tetap kunut? Silakan saja. Tapi lebih baik mengikut imam. Jangan sampai kita paksakan kunut, imam udah salam, begitu ya? Ini repot gitu. Ada sebagian tempat yang imamnya nggak kunut sudah ruku, dia masya Allah tidak firman hadir, wah firman iya. Dan kunut jamaah rahmatullah subhanahu wa taala itu artinya kalau Anda memang memegang berkunut, kalau memang Anda memang berkunut, itu lafaznya tidak harus Allah tidak firman hadir, wah firman hadir dan sudah tidak harus seperti itu. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah seperti itu. Jadi lafaz kunut itu nggak harus Allah tidak, walaupun itu yang sering dipakai. Jadi kunut artinya berdoa sambil berdiri. Nah, perbedaan-perbedaan itu terjadi karena cara pandang memandang hadis, Pak. Sebagian ulama, hadis Pak, dikatakan sahih, dhaif, hasan, kemudian maudhu, itu hasil ijtihad. Enggak pernah Nabi bilang gini. Misal Nabi bersabda seperti ini. Innama a'malu binniyat. Ini hadis sahih ya, catat semua hadis sahih. Enggak. Ada yang menentukan hadis sahih tidaknya itu hasil ijtihad orang. Ada kalanya sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian lagi bilang tidak. Ada yang bilang itu dhaif hadisnya, tapi sebagian ulama tidak. Banyak, termasuk kunut tadi. Kunut tadi dipandang oleh kalangan mazhab Hanafi dikatakan itu dhaif, tapi mazhab Syafi'i katakan itu kuat. Perbedaan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup, Pak? Baik, monggo, Pak. Iya. Tentang mazhab Syafi'i yang ada penggunaan sadar ya, kalau dalam Imam Syafi'i kan bahkan sangat strike ya, sangat ketat tentang masalah sadar. Tapi kenapa untuk mengikut mazhab Syafi'i sangat sedikit sekali yang menggunakan sadar? Baik. Kenapa kemudian masalah cadar itu padahal Imam Syafi'i sangat kekeh di sana untuk cadar, sedangkan mazhab Syafi'i tidak bercadar gitu Pak ya. Baik, ada kadang-kadang gini Pak, pendapat Syafi'i ada yang muktamad, ada yang sepakat semua bahwa kemudian itu pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kemudian di dalam mazhab Syafi'inya pun berbeda, ada. Saya sebagai contoh seperti bacaan, kabiro, iftitah, Allahu Akbar, kita baca apa? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, gitu kan? Ada yang lain juga Pak, di mazhab Syafi'i Pak. Ini wajah tu wajahnya terus mulai dari ini wajah tu. Ada 3 sampai 4. Artinya semua dalam mazhab Syafi'i hanya kemudian pendapat itu berbeda tentang satu hukum. Itu biasa dalam mazhab. Termasuk cadar tadi Pak. Memang pendapat resminya Syafi'i itu mengatakan cadar sunnah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i sekalipun ada beberapa ulama berpendapat bahwa bercadar itu bukan sunnah, mustahab aja.
Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan di dalamnya. Allah alam. Dan perlu dicatat Pak, banyak dari kita, maaf, jujur saja, kita belajar agama kadang-kadang kita tahu sholat dari mana sih, dari orang tua kita, gitu kan ya. Kenapa lupa pakai sujud, pakai lutut? Gak tahu, dari dulu aku suruh pakai lutut kan gitu ya, daripada saya pakai kepala gitu. Kenapa kita nggak tahu dalilnya? Sama Pak, mazhab Syafi'i, banyak orang yang mazhab Syafi'i, tapi mohon maaf, dia pun tidak ngerti dalilnya Pak. Kita semua, kita semua orang awam Pak. Jujur saja, kalau suruh satu-satu, ayo dalil Syafi'i, kenapa Syafi'i seperti ini ya? Apa ngangkat tangan seperti ini. Kan kalau Syafi'i ada dua ngangkat tangan, Allahu Akbar sampai telinga, Allahu Akbar sampai sini. Dua-duanya boleh Pak. Jadi kalau hari ini ada yang menyalahkan, gak ada yang telinga, oh salah Pak. Ini riwayat Abu Hurairah, ini riwayat Ibnu Umar. Karena Rasulullah rafa'a yadi hatta udhunain. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Nah, sama seperti meletakkan tangan, maksud Syafi'i ada dua, di antara pusat dan lutut, dua taus. Kemudian di dada riwayat Wa'il bin Hujr. Tapi kalau seperti ini, salah persepsi yang tadi ya, saya jelasin. Masa Syafi'i seperti ini. Kalau dia mau pakai di atas dada, bukan seperti ini. Dengan ibarat kalimat bahasa Arab yang ala tadi. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bertanya, apakah sahih pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya kunut itu terjadinya adanya kunut nazilah, di mana pada saat itu para sahabat dibantai sehingga Rasulullah melakukan kunut. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah sebenarnya tidak pernah melakukan kunut, tapi yaitu kunut nazilah. Di saat itu sahabat dibantai, akhirnya Rasulullah berdoa kunut nazilah, dan itu dilakukan setiap sholat dalam waktu sebulan. Adapun kunut itu hanyalah kunut nazilah. Arwi ya, itu mikir ya. Pada saat arwi katanya itu satu, bukan itu sebenarnya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, memang seperti itu. Apa yang sejarah kuno seperti itu. Suatu saat Rasul masih lemah-lemahnya ketika setelah hijrah ke Madinah, Islam masih lemah, datang kabar ada satu kaum yang akan masuk Islam setelah Rasulullah. Mereka minta utusan, diutus oleh Rasul 70 qurra. Qurra itu bukan cuma ahli baca Quran, tapi kemudian ahli fikir seterusnya. Ternyata sampai di Bir Maunah, makanya terkenal jadi namanya Bir Maunah. Sampai di Bir Maunah dibantai mereka. Dibantai bulu bla 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 bla. Dan Rasul kemudian berkunut bukannya subuh, maghrib, isya, zuhur dan seterusnya sampai sebulan penuh. Kemudian ada hadis yang bunyinya Sallallahu alaihi wasallam itu berkunut mendoakan kecelakaan bagi kaumnya, sematarku, kemudian meninggalkannya. Baik, meninggalkan ini kata mazhab Syafi'i yang ditinggalkan itu melaknatnya. Jadi ada hadis lain yang menguatkan, ada hadis riwayat Anas bin Malik. Karena Sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi subhi hatta faraqat dunia. Semua kunut itu ditinggalkan Rasul kecuali kunut subuh. Ini bagi mazhab Syafi'i. Nah, jadi memang awal seperti itu, semua kunut semua waktu kemudian ditinggalkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i berpendapat yang ditinggalkan itu semua ditinggalkan, cuma satu disisai, subuh. Berdasarkan hadis yang dari Anas bin Malik ini. Karena Sallallahu alaihi wasallam kunut fi subhi hatta faraqat dunia. Nah, hadis ini yang kemudian jadi masalah. Apa kemudian sanadnya itu dhaif tidak, ini yang dipermasalahkan. Dari yang tidak berkunut mengatakan hadis ini bermasalah di orang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, perawi hadis ini. Dari mazhab Syafi'i mengatakan oh tidak, Ja'far Ar-Razi kuat. Kalau dia jalurnya ada dua. Jadi Abu Ja'far Ar-Razi itu Pak, perawi kunut tadi, itu jalurnya ada dua. Ada Mughirah, ada Rabi. Kalau dari Mughirah itu mereka katakan bahwa hadisnya memang banyak yang sahih. Tapi kalau jalurnya oleh Rabi itu hadisnya sahih. Nah, kunut tadi dari Rabi. Nah, ini kemudian dipegang oleh Syafi'i. Jadi sedangkan yang berpendapat bahwa kunut itu dilakukan ketika ada masalah besar. Masalah besar itu biasa dikenal nazilah. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab Hanbali itu berkunut ketika ada kejadian besar. Misalnya ada kemarin perang Palestina, mereka berkunut. Sedangkan Imam Syafi'i subuh itu berkunut. Imam Malik itu berkunut. Hanya saja bedanya kalau Imam Syafi'i setelah rukuk, sedangkan Imam Malik itu sebelum rukuk. Yang dipakai hadis juga Anas bin Malik di Sahih Muslim. Nabi Anas bin Malik tanya suila ila Anas, hal qala Rasulullah SAW fi salat? Na'am. Ba'da rukuk am qabla rukuk? Sebelum rukuk atau sudah rukuk? Anas menjawab qabla rukuk. Ini yang dipakai oleh Imam Maliki. Mazhab Maliki kunut tapi sebelum rukuk. Mazhab Syafi'i berkunut tapi setelah rukuk. Imam Ahmad bin Hanbal karena belajar sejarah memahami seperti itu, akhirnya beliau berkunut ketika ada kejadian besar. Sedangkan mazhab Hanbali mereka mengatakan memang pernah berkunut sumatarku, kemudian ditinggalkannya.
Artinya pernah ada tapi tidak dilakukan lagi, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Baik. Saya pikir insya Allah cukup, dan mudah-mudahan kalau tidak cukup melahirkan penasaran bagi kita semua, dan ini memacu kita untuk belajar dan belajar. Karena pesan dari hadis yang di awal tadi bahwa ketika Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, itu bukan semata-mata Allah berikan harta, tapi Allah berikan pemahaman agama. Anda keluar dari sini paham, oh sujud sampai lutut itu ada hadisnya, pakai telapak tangan itu ada hadisnya, sesuai. Itu sedang Allah ini sedang kebaikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kebaikan itu selalu kita dapat, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon maaf ada salah kata, salah ucap, salah pengucapan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.